Sudah diberikan kesempatan pada sore hari ini. Jadi kita harus sepakat dulu satu, ya, hati boleh panas tapi kepala harus dingin. Itu yang pertama. Ya. Ini juga bicara masalah wisdom, ya. Hati panas, kepala dingin juga. Dingin bang itu suaranya kenceng. Makanya. Orang Ambon kan suaranya kenceng. Nah, ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sepakat juga bahwa perbedaan pendapat itu adalah wujud dari kekayaan pola pikir. Jangan jadikan perbedaan itu membuat kita beda dengan orang itu. Kita sama aja, sama-sama orang, sama-sama manusia, sama-sama punya pendapat. Jadi kalau misalnya beda pendapat, itu wujud daripada kekayaan pola pikir. Di rumah tangga saja belum tentu bapak sependapat dengan ibu, suami sependapat dengan istri, cara mendidik anak belum tentu sependapat. Tapi itulah wujud daripada kekayaan pola pikir demokrasi, ya. Jadi wisdom itu bagi sebagian orang juga adalah berbeda-beda, ya, karena sifatnya subjektivitas. Kecuali wisdom yang datangnya dari Tuhan. Iya, yang tertulis di kitab-kitab suci itu oke. Tapi kalau misalnya masih manusia, menurut kita itu wisdom. Menurut Mas Dani itu adalah wisdom. Tapi belum tentu menurut orang lain. Dan sebaliknya. Nah, itulah yang saya katakan tadi itu kekayaan pola pikir. Ya. Itu yang pertama. Nah, jadi kita harus lihat gitu ya secara clean and clear apa yang sedang diperjuangkan oleh Ari Bias. Jadi jangan kemudian kita curiga dan akhirnya kemudian melihat bahwa apa yang sedang diperjuangkan oleh Ari Bias itu adalah sesuatu wujud yang ingin menimbulkan perpecahan, wujud daripada pencipta ingin turun kasta, wujud dari pencipta jadi pengemis. Karena ada mekanismenya, ada tahapannya. Ketika Ari Bias melakukan perjuangannya sampai tahap ada putusan pengadilan niaga. Nah, saya wisdom juga. Ya. Sebentar. Pencipta lagu, apa lagunya yang di Agnes itu? Bilang saja. Bilang saja, seandainya lagu itu lagu lo. Terus gue gak kepikiran sama sekali untuk menagih Agnes. Ya. Iya. Benar kan? Ya. Benar kan bilang gitu. Padahal di undang-undangnya ada kan, di undang-undangnya ada bahwa lu punya hak. Undang-undang yang mana, Mas? Nah, tolong sebutin. Okay, ya. Jadi saya teruskan, ya. Jadi inilah yang menjadi satu perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang tadi kembali saya katakan wujud daripada kekayaan pola pikir. Tapi saya nggak mau perbedaan pendapat ini menjadi debat kusir. Ya, debat kusir seperti ini kan sekarang kita debat-debat tuh. Makanya saya uji perbedaan pendapat itu di pengadilan niaga. Apakah ini bukan wisdom? Saya nggak mau terjebak dengan pendapat yang masing-masing seperti Bang Kadri bilang sudah final menafsirkannya. Jadi kalau begini terus nggak ada dong. Artinya itu upaya untuk mencoba memastikan ini yang mana nih dari dua pendapat ini. Cek, Bang. Sorry. Kenapa mati lagi nih, Bang? Cek. Jangan matiin, Bang. Aku yang matiin sendiri aja. Kan tadi kan Ryan ngomong bahwa tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa pencipta lagu dalam konser tidak punya hak. Nah, sekarang Bang Kadri silakan jawab apakah memang seperti itu? Iya, saya terus terang ini letak debat kusirnya. Gitu. Jadi pada saat Ryan tadi sampaikan undang-undang yang mana itu udah berbeda ya. Karena jadi saya menjawabnya juga menurut saya bagusan tidak jawab ya. Karena memang ini posisinya adalah bukan saya jawab gini. Karena multi interpretasi. Enggak begini. Saya cuma tanya aja sama Bang Kadri, apakah tidak ada hak ekonomi seorang pencipta ketika Agnes menyanyikan sebuah konser? Ya atau tidak gitu aja? Ya ada. Ada, oke. Ada. Cukup.
tapi sorry Iya. dikit karena gantung ya. Nggak ada kan, berarti ada. Ada, Oke, tapi harus lewat mananya. Ya, gitu. nggak ada masalah. Gitu. Lewat mana nggak masalah. Iya. Yang penting ada kan. Ada. Berarti udah paham, udah tahu sekarang ya ada. Oke, siap. Oh itu pertanyaannya ya ada kalau itu dong. Iya dong ada. Artinya ketika lu nggak mendapatkan, ya, lu diem saja atau lu berjuang untuk mendapatkan ya? Harus dapat dong. Harus dapat ya. Harus. Nah, caranya gimana? Penyelenggara membayar LMK. Penyelenggara BRMK. Iya. Oke. Gugat ke? Ya. Gugat penyelenggara atau gugat undang-undangnya. Oke. Berarti cuma jalannya aja yang beda. Jalannya yang beda berarti ya kan. Sama-sama punya wisdom, ya kan? Sama-sama punya wisdom. Berarti jalannya Ari Bias ke pengadilan niaga. Maksud aku wisdom gini bang, sorry mas, biar aku clearkan. Wisdom itu adalah kita semua nih stakeholder industri musik. Nah, gini, wisdom sorry. artinya gini. Ya. Sorry, Jangan gini. menyakiti sesama teman kita. Oke, Gini, oke. kalau Bang Minol mau gugat undang-undang gini. Iya. Tadi kan ngomong suami istri. Iya. Ada perbedaan iya, tapi kan istrinya gugat suami. Ya, oke. Suami nggak gugat anak, Oke, Bang. sudah. Ya itu Suami kasus gugat istri. perceraian, Mas. Banyak. Oh, KDRT ada nggak cerai? Gini, Bang. Jadi itu gini ya. konflik, Jadi itu gini. konflik horizontal. Raya. Kalau kita kekecewaan Raya. kita adalah terhadap Nah, sistem. Raya. bukan Nah, konflik dua, horizontal. sebentar, Bang, Nggak sebentar. bisa. Bang, aku dulu, Bang. Sorry, Nggak bisa. aku dulu ya. Enggak, gini. Enggak, sebentar, Enggak, Bang. ini udah beres. Jadi saya sama Bang Kadri izin pulang. Duh. Supaya tidak terjadi debat kusir. Enggak serius. Ini bukan debat Ini kusir. sudah debat kusir. Enggak. Debat kusir. Makanya Bang, bentar. Kan tadi perjuangannya kan beda ya. Izin ya. Oke. Nah, ini bentuk diskriminasi ini. Ya. Tadi Bang Kadri ngomong bebas Bang 45 menit. Semua ngomong saya ngomong Ya. sedikit udah. Oke, cek. Nih MP3-nya diputar dulu coba. Cek. Mana suara? Nah. Oke. Enggak. Jadi gini, Jo, sorry ya, gua potong. Untuk meluruskan, nih, kurang bulat nih mas, kurang kayak badan gua soalnya. Untuk meluruskan beberapa pemikiran Ryan. Ya Ryan ini udah teman baik gue juga, ya. Gue bikinin lagu juga, berkolaborasi juga. Tapi gue mau lurusin pemikiran Ryan. Pertama, ya, kalau misalkan Alejo ngomong bahwa pencipta lagu saking laparnya lalu turun dari kastanya menjadi pengemis, tidak usah bawa aksi lah. Gua keberatan dengan pernyataan lu. Kenapa? Karena definisi pengemis di jalanan adalah orang yang terpaksa mengais-ngais rezeki. Karena tidak ada pekerjaan dari apa yang bisa dikerjakan. Dan itu pun halal dikerjakan, Jo. Pengemis, dia secara undang-undang pemerintahan daerah mungkin saja bisa ditangkap. Tapi kalau analogi Ale menyamakan pencipta lagu dengan pengemis, berarti Ale termasuk pengemis juga. Enggak. Tunggu Jo, bentar, sabar. Tadi Ale ngomong kan beta dengerin, santai. Ya. Beta suka. Jadi begini, kenapa gue ngomong kayak gitu Jo? Ya. Karena begini, analogi pengemis bagi kami sebagai pencipta lagu yang berusaha mencari keadilan untuk karya-karya kami, nih gue merinding nih ngomong begini nih. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Lanjut dulu. Ya. Teman-teman harus tahu ya bahwa kita ini berusaha menolong teman-teman pencipta lagu yang tidak seberuntung kami. Pernah Anda membayangkan ada pencipta lagu yang gak bisa ke rumah sakit, lalu meninggal di ambulans karena gak punya uang?
Pernah Anda bayangkan pencipta lagu yang nggak punya bensin untuk pulang? Aksi menemukan itu setiap hari. Jadi kalau brother ngomong dengan gua atau dengan sosial media Ale bilang kita ini adalah turun kasta menjadi pengemis. Menurut kami juga punya hak untuk berinterpretasi kan terhadap apa yang kami perjuangkan. Kami malah naik level. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun tidak ada yang berani pencipta lagu berbicara tentang ini. Tidak ada. Kami selalu dianggap sampah. Dan itu saya mengalami, teman-teman. Dan itu saya mengalami. Ya. Berpuluh-puluh tahun pencipta lagu itu dianggap sampah. Saya mau tanya sama teman-teman semua, kalian beli tiket konser mau nonton siapa? Mau nonton penyanyi? Mau nyanyi atau mau stand up komedi? Nyanyi dong, kecuali dia juga punya stand up komedi. Bisa aja. Tapi semua yang beli tiket konser mau dengar karya. Jadi, bro, ketika Ale ngomong pengemis, gue jadi ngebayangin bahwa oke lah, anggap aja kita dianggap pengemis, gak apa-apa. Tapi kami sedang memperjuangkan keadilan bagi kami. Bahwa itu tidak relevan untuk lo, gak masalah Jo, gak masalah. Tapi jangan juga menganggap bahwa perjuangan ini tidak relevan bagi komposer. Banyak teman-teman yang datang ke sini, mereka membutuhkan aksi. Tapi kalau Ale nggak butuh aksi, nggak apa-apa. Kita berjalan bersama ketemu di ujung, nggak apa-apa. Itu namanya sportivitas. Yang kedua, gue atas nama pribadi, gue udah tegur Mas Dhani ketika Mas Dhani menyebut Fam Ale, maaf ya, porno. Gue tegur Mas Dhani secara pribadi. Kenapa? Karena itu buat gue adalah ad hominem. Gue juga nggak terima. Tapi Mas Dhani seorang gentleman. Dia minta maaf juga. Tetapi yang menjadi esensi daripada perjuangan kita hari ini adalah bagaimana caranya untuk menciptakan ekosistem yang sebenar-benarnya ekosistem. Kalau Mas Kadri selalu bilang hukum positif, sekarang saya tanya sama Mas Kadri, kalau ada pencipta lagu tidak bisa berobat di ICU karena karyanya tidak dibayar royaltinya oleh LMK, oleh siapapun yang berhak untuk membayar royalti mereka, di mana hukum positifnya? Di mana? Karena pelaksanaannya gak benar. Iya betul. Tapi saya tanya, di mana hukum positifnya? Kalau bicara pelaksanaan, gue setuju. Tetapi kalau bicara hukum positif, nggak ada. Karena kalau bicara Mas Kadri ekosistem, semua ikan harus hidup, Mas. Ya, ini supaya lengkap aja. Ya, bahwa saya juga bukan hanya semata-mata hukum positif dan berlindung di situ, tapi kita mesti punya black and white aturan. Ya kan, saya orang hukum, saya bermain di situ. Tapi esensi bahwa pencipta itu harus mendapatkan haknya, itu mesti kita dukung. Kalau ada hukum positif itu yang nggak benar, itu yang mesti dirubah. Nah, artinya kalau Mas Kadri bilang hukum positif, artinya interpretasinya harus di dalam koridor ekosistem, semuanya bisa hidup di dalamnya, ya. Jadi kehadiran aksi ini, ya, kalau dibilang dilokomotifkan oleh kepentingan, gue berani jamin 1000% ini tidak benar. Kenapa? Karena lo sendiri udah pernah gue ceritain aksi ini dari 3 tahun yang lalu, ya. Bahkan itu juga belum sampai kita ngumpul bersama. Dan kalau dibahas misalnya masalah gue dengan Chris Pati, Rika dengan The Groove, Ari Bias dengan Agnes, itu hak warga negara. Semua punya hak di mata hukum yang sama. Untuk mendapatkan keadilan. Untuk mendapatkan keadilan. Ya, jadi segitu dulu deh. Oke, jadi gini Kakak Badai. Ale lupa tadi dengar Beta bilang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu Ale cerita, Beta support kan? Tapi Beta bilang ini menjadi gagal ketika mengamplifikasi tuntutan Mas Ari Bias terhadap Agnes Mo. Artinya aksi ikut memilih musuh kan? Nggak sabar, Beta jelasin dulu. Jadi gini, kerinduan gua dan teman-teman yang lain adalah gini.
Kan cita-cita Gini. sabar mas, sebentar 5 menit. Jadi gini, kerinduan kita dan semua teman-teman aksi juga pasti kan mau merevolusi tata kelola industri musik ya. Ya. Kalau dulu 98 itu terjadi karena musuhnya cuma satu, Soeharto. Nggak terpecah tuh stakeholdernya. Hari ini kita terpecah stakeholdernya. Jadi artinya maksud gue yang gue sampaikan begini. Kalau kita harus memilih musuh bersama, musuhnya itu adalah LMK dan LMKN mas. Bukan musuh pencipta itu penyanyi, bukan. Begini, jadi Terkait mengemis juga sabar. Gue bilang mengemis karena akhirnya cara gini harus menyerang penyanyi gitu loh. Itu aja sih yang nggak masuk di nerve gue gitu. Poinnya udah dapet ya. Poinnya udah dapat kan? Maksudnya gini, sorry ya. Poinnya udah dapat gitu, Jo. Analogi lo nggak bisa pakai kalimat. Enggak, penyanyi bukan musuh, udah titik final. Penyanyi bukan musuh pencipta lagu yang bisa digugat karena dia konser nggak dibayar. Penyanyi yang digugat itu final titik. Buat gua nggak salah. Ini gue bahasa bukan itu maksudnya. Ya, gua bahasa gua itu berarti kita bareng bahasa yang relevan dong. pakai bahasa hukum aja, Bang Minol coba. Maksudnya di garis bawahi dulu bahwa analogi yang gue maksud itu adalah ketika Ale memilih kata pengemis, ya paham nggak maksudnya? Paham kan ya? Ketika Ale Di dalam redaksi Jo perlu memilih kata-kata supaya bisa menyadarkan bahwa gitu. Kok segitunya banget lo nuntut penyanyi sih? Padahal kalian ini bukan pengemis lah, kalian orang kaya semua kok, gimana sih? Kok tersinggung? bukan masalah begitu. Gitu loh. Jo. Itu aja Dai, Jo, maksud gua. Kenapa harus memilih penyanyi menjadi musuh? Itu aja yang saya kecewakan, Mas. Kalau misalnya aksi waktu itu tidak kalau Mas Arebias dia mau nuntut secara pribadi, itu akan hak warga negara. Tapi aksi tidak boleh mengamplifikasi sebagai sebuah asosiasi. Yang di dalam situ ada Mas Dhani, figur universal yang harusnya bisa jadi figur nomor 1. Itu aja concern aku. Bukan menyalahkan aksi dengan cita-citanya, no. Bahwa pencipta lagu, loh, sesederhana ini Dai. Kalau gue mau dapat keuntungan yang sama, gue gabung aja ke aksi mas. Gampang kok, ada Mas Ahmad Dhani di situ. Ngegendongin kita semua. Sedikit bro, Iya, jadi gitu. supaya meluruskan. Iya. Jadi saya tidak mentarget Agnes. Awalnya saya tidak mentarget Agnes, sama sekali tidak. Yang saya tuntut itu hak saya mana, gitu kan? Dan saya somasi dua-duanya. Dari dua-duanya itu terjadilah proses pembuktian, ya kan? Proses pembuktian, dan sebelumnya juga saya sudah pribadi personal menyurati Agnes. Dalam hal ini adalah manajemen Agnes itu kakak kandungnya Steve ya. Nah dari situ saya mengajukan direct license kan, dan Steve menolak, ya kan? Agnes menolak, ya sudah, no problem. Jadi akhirnya saya menunggu royalti dari LMK, ya kan? Saya ikutin aturan yang berlaku saat ini. Royalti dibayar melalui LMK. Oke, saya tunggu setahun loh ya. Saya tanya LMKN, ada nggak royalti konser saya di situ? Tidak ada. Makanya saya somasi kedua-duanya. Maksudnya kan di sini kalau kita baca undang-undang, setiap orang, bukan penyelenggara yang wajib izin, tapi setiap orang. Nah setiap orang ini siapa? Akhirnya saya somasi dua-duanya. Pembuktian siapa setiap orang ini gitu kan. Nah itu jadi prosesnya panjang bro. Nggak tiba-tiba saya targetin Agnes, enggak. Jadi ya saya hormati semua penyanyi. Makanya dua-duanya tuntut ya. Dua-duanya saya tuntut. Dan sebelum itu juga saya meminta hak kepada artis lain, Krisdayanti dan lain-lain. Mereka memberikan hak itu, ya kan. Nah akhirnya proses hukum Agnes ini jadi melalui tahapan-tahapan yang saya lalui, dan saya berusaha untuk tetap di jalur yang benar. Saya ikutin pasal 23 ayat 5. Menurut umumnya yang kebanyakan selama ini dijalankan bahwa tidak perlu izin asal bayar. Itu saya ikuti juga. Saya tanya RMK, bayar nggak? Enggak. Jadi saya mesti gimana dong? Ya saya tanyakan ke somasi itu kan teguran. Bukan kita malak. Teguran, ini ada pelanggaran loh. Yuk kita selesaikan lah istilahnya gitu ya. Ya. Nah, kalau itu direspon oleh Agnes, nggak akan terjadi seperti ini. HWG merespon, nah itu berarti saya melihat ada itikat baik dari HWG untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Tapi saya
tidak mendapatkan itikat baik atau ini itikat untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan dari pihak Agnes Mo. Itu aja sih sebenarnya yang proses hukum yang saya lewati itu. Jadi tidak ada tendensi saya benci atau Iya. saya target. Saya mengikuti proses hukum dengan benar sesuai aturan yang berlaku, itu aja sampai terjadi halnya ini. Sebenarnya ini kan gini, sebentar. Kalau saya sebenarnya kan yang diharapkan semua orang ini, saya menuntut penyelenggaranya langsung, ya kan? Itu yang diharapkan semua orang. Agnes tidak dituntut. Tapi kan kita lihat undang-undangnya, setiap orang, jadi siapa? Kita tidak boleh ibaratnya HWG aja atau HWG penyelenggara saja yang kita tuntut, belum tentu. Sorry. Dan pengacaranya Agnes udah minta eksepsi. Belum ceritain. Pengacaranya Agnes sudah minta eksepsi ke pengadilan. Udah ada eksepsinya. Ngerti nggak? Jadi pengacaranya Agnes. Iya. Ngerti Mas, maksud aku gini, Iya. hak Mas Aribia sebagai warga Yes. itu nggak apa, tapi Kenapa aksi ikut-ikut? tidak boleh membackup. Sebenarnya bukan Gitu. kita nggak Sama sebentar, Iya. 2 menit ini biar kelar. Ini nggak akan terjadi lagi. Narasi pengemis tadi itu sama seperti narasi Mas Dhani bilang penyanyi itu maling. Nah, Apa bedanya? sekarang begini ya. Iya. Saya mau minta maaf kepada ini di depan umum ya. Saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena tidak minta izin. Saya juga minta maaf sama pencipta yang saya sebut pengemis. Sebentar dulu. Saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena menyanyikan lagu tanpa izin. Tapi saya mau minta komentar dari para netizen, kalau menyanyikan lagu tanpa izin itu namanya apa? Supaya saya bisa menyebut. Lo bisa bantuin nggak? Enggak, minta tolong aja, mungkin Ryan ada kata yang lebih wise gitu, Iya. misalnya apa? Ya kan? Kalau gue bilang Kalau sih, tiba-tiba- sebentar, ini kita nanti panjang banget loh, lu apa namanya? Artinya poinnya udah keluar semua, apa undang-undang udah keluar. Gue juga berusaha untuk menjelaskan itu secara posisi legal, nggak perfect memang, dan gue tahu juga Minola juga bisa. Yang 25% gua masukin tadi masuk nggak di lu? Iya masuk Ya bahwa akal semuanya. bahwa sebenarnya apa label nggak ada hubungannya dengan konser kan? Iya, Ya kan? sebenarnya gini, dan ini kita jadi main lama-lama nih, lu 90, gua 80 bikin skripsi itu udah pakai masuk situ ya. 80 tapi kan masih flat, Iya. flat pay, Iya. belum ada royalti. Iya. Jadi kita nih pemain lama yang memang mengamati. Jadi kita mendapat esensinya nih. Dani juga tahu kenapa asbabun Asbabun nuzulnya itu seperti apa. Jadi kita masing-masing tahu nih. Cuma memang di sini ada hak untuk bicara yang tadi saya sampaikan sama Dani, dan ini mau debat kusir, bilang gua mazhabnya Minola udah berbeda gitu ya. Jadi percuma buat apaan gitu. Enggak, Jadi ada masalah. pada saat tadi Dani menyampaikan, lu ada komentar nggak? Gua nggak pada posisi komentar, gue juga nggak pada posisi komentarin Aribias. Ini kita masing-masing menghargai, tapi ada sesuatu mungkin ya dimana kita juga nggak selalu harus bilang, harus tidak sepakat sama posisi yang lo omongin, dan mungkin juga demikian gitu. Kita menjadikan mencari kesamaan, memperluas kesamaan dan memperkecil perbedaan. Ini adalah proses, suatu saat nanti akan mendapatkan suatu hasil yang bagus untuk ekosistem. Karena ini udah harus segera diselesaikan di debat ini. Tapi hari ini terus terang kita puas ya. Kita udah sampaikan, Ryan juga udah, Ryan jangan kebanyakan lagi karena lu nanti akan putar-putar situ juga gitu ya. Udah tahu gua ya. Untungannya gua orang Ambon, orang Padang, lu orang Ambon ya. Ya jadi Ambon apa NTT? NTT ya. Oh, betul. Ya, sama dia. Jadi menurut gua udah cukup. Ya, kita udah berapa jam nih? Udah cukup ya. Nggak, Nanti akan ada berarti. Tapi gue mesti menjelaskan beberapa omongan yang dibilang Ryan tadi soal bahwa penyanyi juga bisa minta suaranya dihilangkan. Pasti itu lu nggak setuju, gua tahu. bukan nggak setuju, itu Iya, lucu dasarnya aja. apa Dasarnya gitu ya. apa? Karena itu terikat berarti kontrak ya. berarti Ryan nggak paham soal mechanical rights, sound recording rights. Iya, karena dan Ryan performing berpikir rights. bahwa juga Kalau kalian bisa berinterpretasi, kenapa Betul. saya Enggak, nggak bisa itu bukan interpretasi. Jadi- Itu bukan interpretasi. jadi interpretasi bebas gitu Enggak. Jadi sound recording right itu sesuatu Ya udah nggak usah dibahas, Mas. Lo Ya. nggak penting itu penting. Jadi supaya berargumen itu dengan basic ilmu, nggak asal-asal Ya. asal ngomong. Gue statementnya dia juga gue bisa analisis pelan-pelan sebenarnya, tapi menurut gue buat apa jadi debat kusir? Enggak, kita itu berdebat itu untuk publik supaya paham. Nanti ruwet publiknya. Enggak.
Enggak. Semua yang kita bicara nih kan basisnya Rasanya- ilmu dari Makanya tadi gua tanya Basisnya sama ilmu dari tadi makanya kita gua bicara tanya gini. pada sama Ryan tadi kan, dia paham nggak soal asbabul nuzul daripada dibentuknya LMK. Itu penting soalnya. Ya umurnya Ya kan? belum nyampe situ bro. Udah 43 tahun Nabi Muhammad jadi nabi umur 40. Ya bukan pada saat bicara tahun 90-an. Udah. Enggak. Undang-undang Hak Cipta tahun 82 cuman Minol Jangan sama sampai gue yang ngalamin. harus paham dong supaya apa yang keluar itu based on science, based on literasi gitu. Mas, Kak. sekarang Jadi, gini Mas, kalau orang dan badan hukum, orang itu memang badan hukum. Ya. Kan itu interpretasi, maksudnya yang saya mau pancingkan. aku nggak bahas itu, bahas yang tadi lu omong tadi bahwa penyanyi juga bisa minta suaranya dihilangin tadi loh. Iya, ya itu sejauh interpretasi gua aja. Iya, Iya. interpretasi lu yang nggak punya Sama. pemahaman soal namanya Sama, seperti badai jelasin badai. Sama tadi. seperti Sesama sejauh orang interpretasi itu bilang badai bahwa jelasin. orang itu bukan badan hukum, sama bobotnya. Cek begini ya. Iya. Interpretasi kalau salah tidak bisa diterima. Iya, jadi begini maksudnya. Berlawanan dengan undang-undang. Ya, siap. Jadi begini. Aduh. Ini Ale mau apa Beta mau ngomong nih? Ali silakan. Ah, Jangan sampai aleta gaya. itu dia. Hai, ya kan? Jadi begini, Jo. Nanti pulang bisa bakalai. Mengenai Cuci mai. mengenai kepemilikan master ya teman-teman, mengenai kepemilikan master, kalau misalkan penyanyi bilang tarik semua suara saya dari peredaran, ya bisa-bisa aja, boleh-boleh saja, tapi urusannya nggak ada sama pencipta. Iya, nggak ada hubungan pencipta itu. Pencipta itu nggak ada urusan dengan Ya, penarikan tapi itu. berarti bisa kan? Bukan. Iya bisa tapi makanya kita ngapain analisis itu sih sebenarnya. Dia lebih Coba aja. dia lebih Boleh. kepada interpretasi. Maksudnya gini Mas Gadi. Nah. Mas Gadi gini, Ya. maaf ya. Ale kan udah menyampaikan interpretasi Ale nih. Ya. Ya kan? Ya. Sekarang menurut kita benerin interpretasinya nih. Ya udah clear. Ya udah, tapi Ale denger dulu dong. Clear. ya kan? Artinya tapi begini, artinya ketika itu dicabut dan label mengaminkan, Enggak, sebenarnya lo paham Nggak apa sih? mungkin. Enggak. loh, Nggak mungkin label. belum tentu Mas. Nggak mungkin. Dan label mengaminkan berarti di situ duit stop. Nggak Itu mungkin, maksud gua. nggak mungkin. Udah. Maksudnya gini, Gitu. Jelasin dulu dia soal recording kalau- right, sound kalau recording memang- right. kalau- Itu udah tanda tangan, kalau memang Jadi label, begini, kalau sebentar. memang label mau Sebentar. cabut, Andri bantuin gua dong. Nah, Enggak, karena gua udah masuk dalam taraf debat kusir. Menurut gua kita mendingan kopi-kopi. Ya Jadi kan? begini Tapi ya. semuanya udah ketangkep dan poin itu udah dapet. Suara Chris Patih di lagunya suara Sami Samorangkir di Badai. Suara Sami Samorangkir di lagu Simo Rangkir. Iya. Jangan salah mulu nama orang, gila ya. suaranya Semi Simo. Oke, suaranya Semi Simorangkir di Keris Patih ciptaan Badai itu fully hak miliknya label. Ya. Jadi Semi Simorangkir, Oke, Semi berarti- Simorangkir nggak bisa Berarti ngapa-ngapain statement lagi. gua salah, udah clear. Ya, Top. udah. Iya. Top, tutup. Udah gitu. Enggak. maksudnya gini. Ya dia ngomong lagi. Bukan masalah gitu, bukan mengharapkan lo bilang lo clear, tapi secara debat, secara diskusi, analogi dan interpretasi yang Gua tidak- bilang gua salah. tidak nyambung. Iya, Gua belum tentu salah, gua bisa debatin cuman gua males. Iya udah Ya. clear, udah tutup dah, tutup. Lu mesti berhadapan dengan agreement sama Tutup. label itu aja. Udah tutup. Iya, ada Iya, agreement. kalau labelnya mau ya silakan. Ya udah tutup clear. Mungkin, which is nggak Udah. mungkin lah. Kita ngopi aja udah. Nggak ada. Ya. Kita ngopi ini kelamaan ini. Ya. Bang Windola, Waktu gua udah cukup. Bang Windola